Kota Batu merupakan salah satu kota yang melimpah akan potensi alam dan wisatanya. Selain terkenal dengan wisatanya, juga banyak sekali UMKM yang bergerak untuk mendukung Kota Batu sebagai kota wisata. Nah, saat ini kita sedang berada di Kelurahan Songgokerto. Di Kelurahan Songgokerto ini terdapat salah satu UMKM yang menarik untuk kita ulik, yaitu UMKM Gria Saini Batik. UMKM Gria Saini Batik ini adalah UMKM yang bergerak di bidang budidaya ulat sutra untuk diolah menjadi produk pendukung kain sutra berkualitas. Nah, teman-teman pasti penasaran dengan UMKM ini kan? Yuk ikuti kami! Saya nama Eko Haryanto dan ini Bapak Tumari. Yang satu sebetulnya Bapak Edi di Pujon, peternaknya ini. Ini untuk menjadi satu di Kubu Sutra Songgokerto. Sejarahnya awalnya itu kita sama Pak Tumari ini sebetulnya ingin bergabung ke Bapak Heri Anjas di RW 3 ya Pak Tum. RW 3 ingin bergabung dan ikut peternak Kubu Sutra. Ya berhubung karena kesibukan, Bapak Heri Anjas menyerahkan kepada kami sama Pak Tumari untuk melanjutkan karena kesibukan Pak Heri. Kurang lebih tahun 2017 gitu. Pak Heri itu sudah merencanakan sama Pak Didik, sama Pak Munib, Pak Munib itu sudah beternak dan sudah menghasilkan, dan untuk penjualannya dikirim ke Lawang. Produksi perumahan maupun produksi perumahan itu untuk dibuat sepatu, dibuat baju, buat kain, sal gitu. Untuk saat ini kami produksi mengikuti dari Pak Heri Anjas untuk memproduksi kepompong dari ulat sutra yang dikirim ke Lawang itu, maksudnya itu asal mulanya dilaksanakan. Dalam bentuk kepompong yang sudah bersih. Ini beratnya seperempat kilo. Harga kurang lebih kalau ini 300 per kilo. 300 per kilo kita kirim ke sana, ya tujuan kita ya supaya bisa buat sendirilah kain wanu. Tapi belum di Untuk masih rencana, tapi kita sudah rencana untuk membuat alat vital dan dijual berupa benang. Nanti bisa dibuat kalung seperti itu, terus buat sepatu buatan itu. Seperti itu Ya, ya. ini. Untuk ini hanya peternaknya. Untuk produksinya masih berjalan untuk pembuatan benang. Kalau kita kan prosesnya untuk peternakan ini. Ya, peternakan ini mulai dari kita kupu kita kawinkan, nanti ada kita lihat. Nah, setelah kawin 1 hari kita pisah yang jantan dan yang betina. Yang betina kita kasih di stick, nanti kita lihat ini stick sambil berjalan ya. Iya. Nah, setelah itu dia sehari bertelur. Setelah bertelur kita tetaskan kurang lebih nanti antara 10 sampai 12 hari dia menetas. Setelah menetas menjadi ulat, dia akan berkepompong setelah umur 20 hari sampai 28 hari. Tergantung cuaca. Kalau cuaca bisa terang hujan. Tapi kalau hujan akhirnya ya agak stres atau apa. Nah, setelah 20 hari dia akan kepompong ini seperti ini. Ini kepompong kurang lebih 1 minggu kita panen. Setelah kita panen, kita pisahkan, nanti diambilin pokoknya ini, pupanya ini. Nah, pupanya ini nanti antung lah bahasa Jawanya, antung. Ini calon kupu. Calon kupu ini. Setelah calon kupu, dia sudah jadi pupu lagi dan kawin lagi. Begitu siklus seterusnya.
Ngengat sutra adalah serangga dari kelas Bombicidae. Disebut ngengat sutra karena hewan ini menjadi penghasil sutra orisinal yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ngengat sutra pada dasarnya tidak berbeda dengan ngengat spesies lainnya. Tubuhnya berbentuk panjang dan gemuk dengan diselubungi bulu tebal berwarna putih kecoklatan. Di bagian punggung terdapat sepasang sayap lebar yang panjangnya bisa mencapai 6 cm. Pada bagian kepalanya terdapat sepasang antena yang berbentuk menyerupai bulu unggas. Walaupun memiliki mulut, ngengat sutra tidak membutuhkan makanan dikarenakan ia mengandalkan cadangan makanan yang telah dikumpulkan semasa menjadi larva. Dalam proses bertelur, kupu-kupu betina akan mengeluarkan telurnya pada pagi hari. Satu ekor kupu-kupu betina dapat menghasilkan telur sebanyak 100 sampai 200 telur. Persentase keberhasilan telur menetas menjadi ulat yaitu antara 70% sampai 80%. Akan tetapi, tergantung juga dengan faktor suhu yang ada di tempat penetasan. Induk kupu-kupu yang sudah bertelur akan jatuh mati. Namun, jika induk kupu-kupu masih hidup maka bisa dikawinkan kembali dan dapat bertelur. Namun, jumlah telur yang dihasilkan berbeda dengan waktu pertama bertelur. Ini dikarenakan kupu-kupu mengeluarkan sisa telur yang masih ada di tubuhnya. Walaupun jumlahnya sedikit, akan tetapi kualitas telurnya masih sama dengan waktu bertelur yang pertama. Jika kupu-kupu masih hidup setelah bertelur kedua kalinya, maka kupu-kupu akan dikawinkan lagi, dan proses ini bisa berulang jika kupu-kupu belum mati. Proses kawin antara kupu-kupu jantan dengan betina biasanya terjadi pada saat malam hari di tempat kandang kecil yang telah disediakan. Kemudian, pada saat pagi hari proses kawin antara kupu-kupu jantan dengan betina harus dibantu untuk dilepaskan, karena proses kawin biasanya pagi sudah selesai. Jika tidak dibantu untuk dilepaskan, biasanya salah satu kupu-kupu di antaranya bisa mati, bahkan keduanya. Setelah pelepasan itu, kemudian kupu-kupu betina diletakkan di stik untuk proses bertelur. Pakan ulat sutra adalah daun jarak. Pada saat mengambil daun jarak ini, kita harus berhati-hati, dikarenakan banyak ulat bulu yang menempel di daun. Daun jarak dipotong tangkainya menggunakan gunting. Kemudian, tangkai daun segar yang digunakan sebagai pakan harus disimpan di dalam wadah yang berisi air untuk mempertahankan kesegarannya dan agar bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan. Dalam memberikan pakan, daun-daun tersebut disobek daunnya saja, kemudian ditindihkan ke nampan yang di dalamnya sudah berisi banyak ulat sutra. Biasanya ulat-ulat tersebut akan aktif makan pada malam hari. Pemberian pakan ini rutin dilakukan agar ulat dapat tumbuh dengan cepat dan besar. Tahapan budidaya ulat sutra yang terakhir adalah proses panen. Setelah proses pemeliharaan ulat sutra berakhir, ulat sutra dapat dipanen. Ketika dipanen, ulat sutra harus sudah berumur 7-8 hari. Kemudian, ulat akan membentuk dirinya menjadi pupa dan mengeras serta mengubah warna menjadi kecoklatan. Pupa tersebut kemudian dikeluarkan dari kokonnya menggunakan gunting untuk dikumpulkan dalam satu wadah. Kokon inilah yang nantinya akan diolah menjadi benang sutra.